Kenalin, gue Danisa Seva dari kelas 11 IPA 1. Di sini gue bikin vlog dan akan menjelaskan sedikit tentang Gedung Juang. Gedung Juang merupakan bagian dari bukti sejarah yang berada di Kabupaten Bekasi. Gedung ini dapat dikatakan sebagai saksi bisu atas perlawanan para pemuda Indonesia. Namun, kini Gedung Juang disulap museum di mana semua benda dan sejarah yang terdapat dalam bangunan ini dikemas secara modern dan serba digital. Gedung Juang atau yang biasa dikenal dengan sebutan Gedung Tinggi terletak di Jalan Sultan Hasanuddin, nomor 39, Setia Dharma, Kecamatan Tambu Selatan, Kabupaten Bekasi. Bangunan ini awalnya merupakan bangunan milik seorang bangsawan Cina bernama Kou Zhengqi dan Tuan Tanah Lieutenant Dersinegen. Gedung ini mengalami 2 tahap pembangunan, yakni pada tahun 1906 dan 1910, yang kemudian dilanjutkan pada tahun 1925. Dulunya, gedung ini digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat untuk memantau perkebunan dan pertanian milik mereka. Pada saat itu, sempat terjadi peperangan melawan penjajah Belanda yang mengakibatkan warga Tambun dan Cibarusah menjadikan Gedung Juang sebagai benteng perjuangan serta pertahanan untuk merebutkan kemerdekaan Indonesia. Namun, Belanda kembali merebut Gedung Juang pada tahun 1949 dengan semangat para pejuang kemerdekaan. Akhirnya Indonesia berhasil menguasai gedung ini lagi dan mengamankan wilayah Tambun. Gedung Juang yang berdiri sejak tahun 1906 telah beberapa kali beralih fungsi, dari mulai gedung pemerintah Belanda, kemudian dikuasai Jepang, hingga akhirnya berhasil direbut oleh rakyat Bekasi. Setelah terbengkalai cukup lama, akhirnya Gedung Juang disulap menjadi museum digital yang diresmikan pada 20 Mei 2021. Museum ini merupakan museum Bekasi pertama yang menyusung konsep teknologi digital dan modern. Dalam museum ini, pengunjung disuguhkan banyak hal menarik mengenai sejarah perjuangan rakyat Indonesia yang dikemas secara digital. Mulai dari profil Bupati Bekasi setiap periodenya hingga bukti-bukti perjuangan rakyat Bekasi dalam melawan penjajah. Serta barang-barang kehidupan prasejarah seperti peta Bekasi saat masih di bawah kuasa VOC. Kerangka tubuh manusia Burnian, dan masih banyak lagi. Museum ini sangat cocok dikunjungi oleh kaum milenial. Pasalnya banyak spot Instagramable yang sangat bagus untuk dijadikan spot foto. Keruntuhan percandaian. Nah, sejak tahun 1985 itulah dimulai penggalian arkeologi di beberapa tempat, sehingga akhirnya dapat diketahui ada sekitar 30-an percandaian yang jelas sudah ada runtuhannya, dan masih ada beberapa titik-titik situs yang belum diteliti pada waktu itu. Pada awalnya unur jiwa, kemudian setelah diteliti situs jiwa, setelah dibuka seperti ini candi jiwa. Nah, percandian Batu Jaya ini mulai penelitian 1984, berjalan sampai sekarang, diketemukan 57 lokasi besar atau kecil. Nah, gimana? Kalian udah mengetahui bukan sejarahnya? Kalian juga sudah melihat videonya? Menarik tidak? Penasaran juga? Ayo datang ke Gedung Juang supaya lebih luas lagi melihatnya.